Banjir seolah tidak pernah lepas dari ibu kota. Ibarat kopi tanpa gula, banjir menjadi ciri khas kota Jakarta. Memang penanganannya lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga genangan air ataupun banjir menjadi lebih cepat surut. Tapi apa permasalahan sebenarnya yang terjadi di kota ini yang menyebabkan banjir kiriman itu terus berdatangan? Sesuai hukum alam, air mengalir dari hulu ke hilir. Dari dataran yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dataran tinggi Bogor, Jawa Barat, dari sinilah sebagian besar air sungai Jakarta bermula. Debitnya sangat berubah-ubah tergantung curah hujan. Jadi, salah satu alasan Belanda membangun bendung Katulampa untuk mengukurnya sebelum mengalir ke daerah lainnya. Banyak 13 anak sungai mengalir dari arah hulu menuju ke bendung Katulampa ini yang kemudian akan mengarah ke beberapa pos ataupun pintu air dari Depok hingga Jakarta. Nah, di sini sekaligus menjadi indikator utama penghitungan ketinggian permukaan air sebagai bentuk siaga terhadap antisipasi terjadinya banjir di ibu kota Jakarta. Ketinggian permukaan air terus dimonitor dan dilaporkan setiap jam oleh petugas yang terdiri 2 hingga 3 orang setiap shift. Laporan inilah yang disebut dengan early warning. Early warning dari kami, kita sampaikan Katulampa sekian melalui radio komunikasi, kita sampaikan Katulampa sekian, jam sekian, curah hujannya sekian, itu sampaikan early warning dari kami, koordinasi dengan Dinas Tata Jakarta dan Pemantau Depok Manggarai. Dari Katulampa, air kemudian dikirim alias mengalir ke daerah aliran Sungai Ciliwung. Di antaranya melewati Depok. Dari Bogor sampai pos wilayah ini, air menempuh sekitar 3 hingga 4 jam. 3 jam selanjutnya atau sekitar 6 jam dari Bogor, tibalah air kiriman dari hulu di Manggarai, Jakarta Selatan. Salah satu yang menjadi barometer terjadinya banjir di ibu kota itu berasal dari pintu air Manggarai ini. Ketika permukaan air mulai meninggi, maka ini menjadi bentuk siaga atau kewaspadaan tersendiri bagi para warga Jakarta, terutama yang berada di sekitaran bantaran Kali Ciliwung. Dari pintu Manggarai, air Sungai Ciliwung menyabang ke beberapa pintu air lain. Curah hujan di hulu juga di sepanjang kawasan aliran sungai menjadi penentu debit air. Air kiriman ini kemudian kerap meluap karena sejumlah hal. Di antaranya penyempitan serta pendangkalan sungai. Selain juga 40% kawasan ibu kota yang memang berada di bawah permukaan laut dan makin berkurangnya area resapan tergerus pertumbuhan. Program normalisasi kali di ibu kota mungkin dapat mengurangi terjadinya banjir di Jakarta, tapi bukan berarti dapat menghentikan air kiriman ini. Nah, kewajiban kita sebagai warga Jakarta tentunya mulai peduli terhadap keadaan sekitaran kita, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan di areal rumah kita, serta tidak membangun pemukiman di sekitaran kali ataupun sungai. Dan semua ini demi mencegah terjadinya banjir di kemudian hari. Afilaria, Aji Dwi Pramono, melaporkan untuk NET.